kita juga sama-sama tahu kalau ada konvoy ya, kemenangan dari Persib alias Persibnya juara gitu. Betul, dan kemarin juga pertandingan yang sebetulnya tanda kutip sudah tidak diharapkan untuk menang itu menang. Di hari Sabtu menang juga. Congrats, Betul. Persib. Nah tapi kemarin terselip ada satu kejadian yang nggak ngenakin karena ada jukir dan petugas BPBD yang kemudian dibacok orang tidak dikenal pada saat konvoy Persib tersebut berlangsung di Garut. Nah kita akan langsung ngobrol sama reporter kita, ada Kang Hakim Gani. Selamat pagi Kang Hakim. Halo, Halo selamat Aryo, pagi. Indi di studio. Selamat pagi. Selamat pagi Kang. Kang Punten boleh senyum dulu sedikit Kang, Punten hari Senin. Nah makasih. Benar. Ya. Gimana cuaca di Garut, Kang? Atau sekarang lagi di mana nih jabarnya? Di Garut Mbak. Di Garut. Biasa cuacanya dingin kalau di Garut. Cedem Aduh, ya Kang ya? enak gitu. Benar-benar. Nah Kang, ini kan kemarin ramai banget ya 2 hari gitu di Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu ada pertandingan Persibnya, kemudian Minggunya juga ada konvoy besar-besaran merayakan kemenangan Persib. Tapi sayangnya kita dapat kabar berita yang agak sedikit mencoreng ini ya keseruan acara kemarin gitu. Karena sepertinya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kayaknya malah bikin rusuh gitu. Nah kejadian jukir dan petugas BPBD dibacok ini tuh seperti apa sih Kang? Mungkin boleh diceritakan? Baik, Indi dan Aryo. Jadi memang kejadiannya ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 24 Mei lalu, bertepatan dengan pertandingan antara Persib melawan Persisolo. Jadi setelah pertandingan memang tanpa direncanakan ada sekelompok bobotoh yang melaksanakan konvoy. Bisa dibilang tanpa direncanakan karena memang berdasarkan hasil penelusuran kami di sini, kami juga sudah mengkonfirmasi ke sesepuh Viking Distrik Garut, memang tidak ada agenda konvoy yang dilaksanakan di Garut. Namun memang ada faktanya ada konvoy begitu. Di sela-sela konvoy memang terjadi penganiayaan yang menerpa 2 orang korban atas nama Ahmad dan Ivan. Itu kejadiannya di sekitar Jalan Merdeka, di depan Sarana Olahraga Merdeka atau lapangan Kerkop. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 8:30 malam. Menurut sejumlah saksi mata yang kami mintai keterangan di lapangan, memang segerombolan orang tidak dikenal ini berjalan begitu dengan para peserta konvoy tersebut dan langsung saja melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa orang tidak dikenal ini bukan merupakan bagian dari konvoy Persib ya, Kang ya? Nah, kami juga sudah mengkonfirmasi ke Ketua Viking Distrik Garut, Sukma Ramadan, bahwa beliau ini menyatakan karena memang tidak ada agenda konvoy, dipastikan memang para penyerang ini bukan berasal dari kelompok bobotoh, utamanya dari Viking Distrik Garut. Sukma sendiri mengatakan bahwa dirinya setelah kejadian berkolaborasi dengan polisi untuk mencari siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa tersebut, dan dipastikan memang bukan dari kelompok Viking itu sendiri. Oke, jadi memang ini ya lagi-lagi oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, di tengah keramaian perayaan Viking merayakan kemenangan Persib itu ada aja kejadian kayak gini dari orang yang nggak tahu siapa. Tapi untuk kondisi korbannya seperti apa nih Kang? Apakah mungkin sempat dibawa ke rumah sakit dan per hari ini apakah mungkin sudah membaik keadaannya atau seperti apa? Untuk kondisi para korban sendiri, utamanya korban atas nama Ivan, karena beliau ini merupakan pegawai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut. Saya sendiri sudah berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Garut, Bapak AA, bahwa Bapak AA sendiri menyatakan bahwa memang kondisi korban ini sudah mulai membaik meskipun memang mengalami banyak luka di tubuhnya. Di antaranya adalah luka sayatan samurai di bagian leher dan muka. Itu dilakukan tindakan operasi pada hari Minggu tanggal 25 Mei kemarin. Oke. Apakah korbannya hanya dari petugas BPBD aja, Kang? Karena dari hasil beberapa berita yang kami dapatkan juga ada tugas juru parkir begitu ya? Betul. Jadi memang kalau merunut dari kronologinya, memang yang menjadi sasaran objek penganiayaan yang lebih dulu adalah korban atas nama Ahmad yang berprofesi sebagai juru parkir. Kemudian menurut keterangan dari polisi, korban Ivan ini yang merupakan karyawan BPBD berupaya melerai pertikaian, namun dia juga marah menjadi sasaran amuk dari si para orang tidak dikenal ini, Mas. Astaga ya. Terus kejadiannya setelah lewat gitu Mas, apakah sampai sekarang masih dicari siapa pelakunya dan apakah sudah bisa diidentifikasi nih identitas dari pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut?
Benar, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tarogong Kaler AKP Agus Kustanto sendiri, memang kejadian tersebut banyak terabadikan oleh rekaman kamera video dari warganet ya. Jadi saat ini polisi telah berhasil mengidentifikasi para pelaku, namun sampai hari Senin pagi ini tim Sancang dari Polres Garut serta unit reskrim dari Polsek Tarogong Kidul sedang melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku itu sendiri. Oke. Tapi berhubung memang ini quote unquote tidak ada rencana untuk adanya konvoy begitu ya dari kemenangan Persib, apakah memang sudah ada evaluasi lebih lanjut dari pihak keamanan sendiri mengenai adanya pengamanan setelah kejadian, maksudnya setelah adanya kemenangan lah gitu ya dari quote unquote pertandingan sepak bola. Mungkin di titik-titik rawan perlu diperketat begitu, Kang? Memang sejak hari Sabtu kemarin jajaran dari para bobotoh kelompok supporter Persib ini katakanlah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk turut serta membantu proses identifikasi dan menangkap para pelaku. Memang sebelumnya ketika di beberapa pekan lalu saat Persib ditetapkan sebagai juara itu di Garut sempat ada kegiatan nonton bareng juga serta pawai gitu, konvoy. Namun memang acaranya memang berlangsung dengan kondusif gitu. Nah, di hari kemarin sendiri proses konvoy itu dipusatkan di Bandung. Jadi memang mayoritas bobotoh yang dari Garut itu pergi ke Bandung untuk merayakan bersama-sama di Bandung. Demikian. Untuk terkait evaluasi sendiri memang menurut informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, polisi sendiri mulai berbicara dengan para kelompok supporter mengenai tindakan bagaimana nantinya yang akan diambil ketika terjadi kerumunan massa saat pertandingan sepak bola, begitu Mas. Iya, jadi mungkin terjadinya kerumunan massa di Garut juga ini yang sebetulnya nanti akan bertandang ke kota Bandung dan merayakan ikut konvoy gitu ya, Kang Hakim ya. Kang, tapi kalau tanggapan dari pemerintah Garut, kemudian juga mungkin dari BPBD sendiri gitu ya terkait ada anggotanya yang terkena musibah ini gitu, apakah sudah memberikan tanggapan? Sejauh yang kami ketahui memang kedua korban ini telah dikunjungi oleh Ibu Wakil Bupati Garut Ibu Putri Karlina pada hari Minggu kemarin gitu. Dari pihak Pemkab Garut sendiri menyatakan mengutuk keras akan kejadian ini dan menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak kepolisian, begitu. Yeah. Baik, setelah dari kejadian ini apakah mempengaruhi juga ada konvoy-konvoy yang lainnya mungkin akan diperketat dan lain sebagainya, Kang? Mengingat ini kayaknya euforia kemenangan dari Persib menjadi juara ini sepertinya akan besar gitu ya dan cukup panjang begitu. Memang untuk langkah antisipasi pastinya dilakukan oleh para personel aparat yang berwenang gitu. Namun memang terkait euforia juaranya Persib sendiri memang karena dipusatkan di Bandung, jadi memang banyaknya masyarakat Garut yang hendak merayakan itu pergi ke Bandung gitu. Jadi sebenarnya ketika tidak ada katakanlah penyusup ini di Garut itu aman-aman saja sebetulnya, Mas. Ya. Tapi ada tindakan preventif nggak? Mungkin kan euforianya mungkin masih akan lanjut sampai seminggu atau 2 minggu ke depan mungkin ya Kang ya gitu. Apakah mungkin ada pencegahan supaya di Garut tuh nggak ada kumpul-kumpul konvoy atau mungkin yang kayak terlihat perkumpulan para fans-fans yang nantinya mungkin akan mengundang kejadian seperti ini lagi gitu. Atau sebetulnya ya sudah dibiarkan begitu saja? Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak Polres Garut, memang mereka sendiri selama seminggu ke depan akan melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD di sepanjang malam di wilayah, khususnya di wilayah perkotaan Garut. Salah satunya memang ketika kami konfirmasi itu adalah upaya untuk mencegah perilaku serupa terjadi di kemudian hari selama euforia ini masih terjadi di momen ini. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Kang Hakim Gani ya. Mudah-mudahan segera ketemu Sama ini pelakunya gitu ya, dan mudah-mudahan juga korban yang kemarin mungkin nggak ini ya, sial banget gitu dapat kejadian kayak gitu. Mungkin mudah-mudahan segera pulih dan juga segera sekali lagi bisa diadili seberat-beratnya untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan plus jangan lagi ada kayak gini karena quote-unquote mencoreng nama Garut banget nih. Padahal ini orang-orang pasti oknum-oknum yang gak jelas gitu ya. Betul. Sayang banget. Padahal kan kita tahu Garut tuh menyenangkan tempat untuk kita datang ke sana. Ada makanan-makanan yang enak juga di sana, adem juga. Kemarin aja
Teh Putri main ke sini soalnya. Bener, Heeh, ya. ngobrol di sekarang di negeri di sini dan memang kayaknya buat aku pribadi jadi pengen main ke Garut. Jadi mudah-mudahan nggak ada oknum kayak gini ya. Benar, dan supaya Garutnya image-nya tetap selalu aman dan juga tidak mencoreng inilah supporter bola gitu ya. Mungkin niatnya kan pengen konvoi damai dan merayakan, tapi ternyata disusupi pelaku seperti ini gitu kan, jadi kesannya tuh nggak aman gitu. Kang Hakim nanti mau ke Bandung juga nggak ikutan konvoy? Kalau ada lagi? Enggak. Saya jaga gawang aja di Garut, Mas. Takut ada apa-apa. Benar-benar standby aja ya di Garut ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih, nanti mungkin beritanya berita-berita feature yang menyenangkan ya, seperti Amin. kulineran atau mungkin nanti ada liputan pengrajin kulit Garut ya, siapa tahu ya Kang ya. Atau nuhun Ya. Kang Hakim Gani kalau gitu buat laporannya pagi hari Oke. ini. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Bangga Kang, Tipayun. Siap.